Teori manajemen klasik. Sebelumnya, teori manajemen klasik dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran manajemen ilmiah atau scientific management theory, muncul sebagai kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas di awal abad ke-20. Menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya, kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu teori organisasi klasik. Teori ini berkembang sejak tahun 1800-an. Teori ini digambarkan oleh teoritis klasik sebagai yang sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya sangat terspesialisasi. Para teoritis klasik menekankan pentingnya rantai perintah dan penggunaan disiplin aturan supervisi yang ketat untuk mengubah organisasi agar beroperasi lebih efisien. Tokoh-tokoh dalam teori manajemen klasik. Yang pertama ada Frederick E. Taylor. Pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur hingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan tugas. Seleksi ilmiah pekerja. Pekerja akan bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sesuai dengan passionnya atau yang paling cocok dengan dirinya. Melaksanakan pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Kerjasama secara pribadi antar manajemen dan tenaga kerja. Untuk melakukan hal di atas, diperlukan perubahan yang lengkap dari manajer dan juga tenaga kerja. Prinsip manajemen ilmiah menurut Frederick E. Taylor. Menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode ilmu pengetahuan di setiap unsur kegiatan. Memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Setiap pekerja wajib menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan dalam menjalankan setiap tugasnya. Jalinan kerjasama yang baik antara manajer dan juga tenaga kerja. Kedua ada Henry Elgan. Di sini Henry Elgan tidak menggunakan sistem intensif tetapi memperkenalkan sistem bonus. Ia memberikan motivasi kepada pekerja yang mampu menyelesaikan tugas yang diberikan melalui intensif atau bonus. Menulis semua kegiatan, kemajuan, dan dilakukan secara terbuka serta dicatat pada bagan Gantt. Metode yang terkenal dari Henry Elgan adalah metode grafis. Gagasan Henry Elgan dalam manajemen ilmiah. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara manajer dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, mengadakan seleksi ilmiah terhadap tenaga kerja. Ketiga, pembayaran dengan sistem bonus. Keempat, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Yang ketiga ada Gilbert bersaudara. Klikograph dan kronologi Graphs. Mempelajari kelelahan dan gerakan setelah fokus pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Perhatian manajemen kepada pekerja terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga mampu meningkatkan moral pekerja. Gilbert bersaudara juga mengembangkan rencana promosi dalam 3 tahap, yaitu mengerjakan pekerjaan saat ini, mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi, melatih penggantinya dalam waktu yang bersamaan. Tujuan dari rencana promosi ini adalah untuk menghemat setiap pekerjaan, dengan demikian menaikkan prestasi dan mengurangi kelelahan. Kelemahan aliran manajemen ilmiah. Yang pertama ada asumsi bahwa manusia atau pekerja tidak selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan fisiknya. Tujuan produktivitas atau keuntungan cenderung mengarah kepada eksploitasi pekerja. Ada beberapa pendekatan yang cocok untuk waktu atau tempat tertentu, tetapi tidak cocok untuk waktu atau tempat yang lain. Yang kedua, mengabaikan dimensi perbedaan kemampuan, identitas tugas, kepentingan tugas, otonomi, dan umpan balik. Ketiga, pekerja semata komponen produksi yang serupa dengan mesin ukur atau stopwatch. Tujuan akhir manajemen ilmiah. Tujuan akhir dari manajemen ilmiah sendiri adalah membantu para pekerja untuk mencapai potensial penuh sebagai manusia. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik yang pertama adalah teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Max Weber, organisasi birokratik adalah bentuk organisasi yang paling efisien. Karakteristik birokrasi menurut Weber. Yang pertama ada pembagian kerja yang jelas. Kedua, hierarki pemenang yang dirumuskan secara baik. Ketiga, program rasional dalam pencapaian tujuan organisasi. Keempat, sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja. Kelima,
Sistem aturannya mencakup hak-hak dan kewajiban posisi para pemegang saham. Keenam, hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal. Dari organisasi klasik yang kedua adalah teori administrasi. Teori ini berkembang sejak tahun 1990. Tokoh dari teori administrasi adalah Henry Fayol dan Linali Ulrich dari Eropa. Yang kedua ada Money dan juga Rally dari Amerika. Menurut Money dan Rally, koordinasi sebagai faktor terpenting dalam perencanaan organisasi. Mereka juga menekankan 3 prinsip, yaitu prinsip koordinasi atau kerjasama, prinsip skalar atau pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, ketiga prinsip fungsional atau pembagian kerja. Yang kedua, menurut Fayol, di sini Fayol berkeyakinan bahwa keberhasilan manajer tidak hanya ditentukan oleh mutu pribadi, tetapi karena adanya penggunaan metode manajemen yang tepat. Fungsi-fungsi manajemen menurut Fayol atau Fayol fungsionalism. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pemberian perintah, 4 pengordinasian. Fungsi teori manajemen klasik. Yang pertama adalah merencanakan atau planning, menentukan sasaran organisasi dan sarana untuk pencapaian tujuan. Kedua, mengorganisasikan atau organizing, menetapkan keputusan yang akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang bekerja untuk siapa. Ketiga, memimpin atau leading, memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha lebih keras mencapai sasaran organisasi. Keempat, mengendalikan atau controlling, mengawasi kemajuan pencapaian sasaran dan mengambil tindakan korelasi bila mana dibutuhkan. Karakteristik teori manajemen klasik. Pengembangan manajemen dilakukan oleh teoritis. Investasi terbesar adalah karyawan atau pekerja. Tenaga kerja diberi pelatihan, keterampilan sesuai dengan standar operasional yang berlaku atau SOP yang berlaku. Pekerja bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang. Adanya skema pembagian keuntungan. Kelebihan dari teori manajemen klasik. Yang pertama, ada teknik efisiensi dan penelitian waktu dan gerak. Time and motion study mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Kedua, metode pemikiran dan pengembangan tenaga kerja menunjukkan pentingnya latihan dan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pekerja. Ketiga, memberikan rancangan kerja dan mendorong manajer untuk mencari alternatif terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Keempat, manajemen klasik menyediakan banyak teknik pendekatan terhadap manajemen yang masih relevan saat ini. Yang kelima, konsep inti dari model birokratif masih dapat digunakan dalam rancangan organisasi modern selama keterbatasan mereka diakui. Kekurangan dari teori manajemen klasik. Yang pertama, manajemen klasik kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain-lain. Manajemen klasik dianggap terlalu umum di era organisasi modern yang kompleks. Ketiga, peningkatan produktivitas memungkinkan peningkatan hasil, tetapi sering mengakibatkan pemberhentian pekerja atau diubahnya upah. Keempat, kurang melihat kebutuhan sosial para pekerja dan tidak pernah melihat ketegangan yang terjadi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi. Hal ini karena manajer yang mengikuti aliran ini memperhatikan aspek material dan fisik. Yang kelima, manajer juga harus mengakui keterbatasan dari perspektif klasik dan menghindari fokus sempitnya terhadap efisiensi dari perspektif penting lainnya. Perspektif tersebut menganggap remeh peran individu dalam organisasi. Kesimpulan dari teori manajemen klasik. Teori ini merupakan teori yang mengedepankan produktivitas suatu organisasi atau perusahaan dengan adanya peningkatan kualitas pekerja dengan diberi pekerjaan yang spesifik dan dituntut tanggung jawab untuk menyelesaikan pada waktu yang telah ditentukan, yang disertai pendidikan dan latihan yang memadai demi meningkatkan efektivitas pekerja serta adanya upaya mencari alternatif untuk mengefisiensikan waktu pengerjaan suatu pekerjaan. Itulah presentasi dari saya tentang teori organisasi klasik atau manajemen klasik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.